Kita lihat bagian kolongnya buat jalan seperti ini lur. Aduh, kayak gini jadi pusing kepala kalau udah bawa bagian kolong udah dimakan yang kuning-kuning seperti ini sampai dengan habis. Nah, ini tanda-tandanya kenapa teman-teman bisa komen di bawah. Inilah fungsi untuk pengolongan bagian bawah mesin tuh, untuk tahu ada apa di bagian bawah. Ini satu lagi, jadi buat teman-teman semua kalau beli mobil bekas wajibnya melakukan seperti ini, glosor-glosor di bawah mobil. Lah seperti ini kan jadi kelihatan semua toh, ininya, itunya, anunya semuanya bolong. Kalau udah seperti ini, kira-kira mobil ini perbaikannya berapa rupiah? Teman-teman bisa melakukan kalkulasi dompetnya kira-kira cukup apa enggak gitu. Apalagi kalau mobilnya dijual dengan harga standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sugeng Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Ini siang hari kita lagi proses naikin mesin Nissan Max-nya. Tuh ada R3 baru datang untuk servis mobilnya. Rada bermasalah kalau diakselerasi. Ini tinggal nunggu, beliaunya masih di Kalimantan. Nanti kalau udah selesai ambil tinggal tes jauh dulu sebelum ke Kalimantan. Terus itu driveshaftnya patah, kemudian yang itu titipan. Yang belakang sana itu baru dapat kemarin R3 GX Elegan Matic 2013, lagi proses balik nama sekalian ini. Oke, ngomong-ngomongin kita cari mobil bekas, salah satu hal yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih teliti itu bagian ini bagiannya nih, bagian kolong. Nah, kolongnya seperti ini harus mulus kayak gini lur nih. Nah, minimal tuh mulus gitu ya, jangan sampai. Kemarin kita ngecek beberapa unit yang kondisi bawahnya luar biasa ajur. Nah, ajurnya seperti apa? Lihat aja kondisi video waktu saya melakukan pengecekan unit. Baik yang saya berburu itu Veloz, kemudian satu lagi itu kemarin yang servis ke sini dan beliaunya juga belum lama beli dari temennya. Seperti apa? Avanza yang bawahnya itu bermasalah. Ini dia videonya. Langsung kita cek dan temukan indikasi ada karat seperti ini. Tadinya karat langsung ditimpa pakai cat. Kalau bagian yang lain kayaknya aman. Nah, ini kita lagi berburu dapatnya mobil yang katanya istimewa ini lur. Jadi istimewanya penjual ya ini seperti ini kurang lebihnya. Nih ada kerowak tadinya tuh kelihatan ya. Nah terus kemudian jadi mulus lagi, seolah-olah wis putih mulus gitu ya. Makanya teman-teman kalau meriksa itu harus secara detail. Kalau teman-teman sudah tahu secara detail terus mobilnya mau dibeli juga ya enggak apa-apa, yang penting udah tahu duluan. Nah ya seperti ini kita cek-cekin juga biar kita tahu bagian mana aja yang banyak terjadi karat. Ini kilometernya rendah di bawah 30.000, tapi minyaknya seperti kilometernya 200 ribuan. Ada bocor juga di master remnya seperti ini. Master remnya itu, booster remnya itu, bagian bawahnya itu sampai karat-karat, tapi sudah ditutup cat. Ya biar bagus lah ceritanya gitu ya. Ini ada karat-karat dikit, kita nggak kurang tahu nih kenapa kok ya banyak karat-karat gitu ya. Karena kilometer lagi rendah. Sudah pernah bongkaran bagian atas tutup mesinnya, dan ini dia. Kira-kira teman-teman kalau ngelihat gambar seperti ini monggo. Kira-kira mobilnya kenapa ya? Begitulah teman-teman, kita nggak bisa ngomong karena kalau yang jual bilangnya wah istimewa. Wah, pokoknya cuma istimewa, siap ke luar kota, siap keluar pulau,
tanpa ragat lagi ya kayak gini, sudah diragatin dengan dempul gitu teman-teman. Kita lanjut lagi untuk melakukan pengecekan bagian yang lain setelah kita ngeliat beberapa dempul yang cantik ini. Nah ini seperti ini ya, tuh kelihatan ya dempulnya ya. Nah memang harus teliti gitu teman-teman, kalau enggak ya kalau cuman makan kilometer ya begitu ya. Jadi harapannya teman-teman jangan sampai kemakan yang namanya kilometer rendah gitu teman-teman. Yuk lanjut yang lainnya. Ini sebenarnya kalau menurut saya bagian dempul-dempul ini kita kurang tahu ya ini maksud tujuannya apa, karena kita jarang banget nemuin ada dempul di bagian situ teman-teman. Jadi ya anggap aja ini pembelajaran buat kita lebih hati-hati. Lanjut kita pengecekan bagian kolong, karena bagian kolong itu ya hal yang wajib kita lakukan pengecekan, dan kita temukan kondisinya seperti ini. Rangkanya insaf, jadi banyak-banyak butiran-butiran emas kuning-kuning sampai hitam-hitam seperti ini, dan itu sudah mulai bolong-bolong. Jadi itulah gunanya teman-teman kita melakukan pemeriksaan secara detail. Nah ini kita cek bagian kolongnya. Ini manfaat kita cek bagian kolong tuh kayak gini nih ya. Aduh ya Allah. Bisa terlihat ya sambungan-sambungan bodinya seperti ini, bagian bawah-bawah bodinya seperti ini untuk Avanza. Nah kondisinya seperti ini bagian bawah, ini hal yang selalu kita tekankan untuk dilakukan. Jadi kita bisa tahu di sini ada bekas lubang, kemudian ditambal kan jadi tahu ya teman-teman ya. Nah ini caranya kita harus ngolong mau nggak mau agar kita bisa tahu bagian dalam bawahnya itu seperti apa, udah bolong-bolong, kropos-kropos seperti ini adalah untuk kita melakukan pemeriksaan secara detail agar kedepannya tidak menyesal di kemudian hari. Yang namanya sasis, kalau kita ganti sasis seperti ini, Avanza itu sasisnya monokok lur, nggak ada sasis yang seperti Innova kayak gitu, nggak ada. Jadi dia jadi satu sama bagian-bagian yang lain. Jadi bodinya itu ya sasisnya ditambah dengan beberapa penguat-penguat ya. Kalau penguat-penguatnya sama sasisnya ada kropos-kropos, bolong-bolong, terus gimana kalau mau ganti sasis? Berarti ganti bodi gitu biar baru lagi, berarti ganti bodinya biar baru ya gitu ya. Oke ini seperti ini pemeriksaannya ya. Sebenarnya enggak perlu sampai seperti ngolong seperti saya ini ya, karena kan nggak mungkin juga kalau kita di tempat orangnya mau delosoran kayak gini. Jadi hal yang bisa dilakukan adalah ngintip-ngintip sedikit-sedikit. Kalau memang sudah ada karat, ada beberapa yang bolong-bolong, ya sudahlah jangan diambil unitnya. Atau paling tidak kalau mau ngenyang ya ngenyang ya, tapi yang sewajarnya. Kalau memang nggak mau dijual dengan harga murah, ya tinggalkan saja kan begitu ya. Ini seperti ini. Ini sudah rehapan-rehapan teman-teman. Jadi seperti ini bolong-bolong kayak gini kan kasihan. Ini jadi tempat tikus masuk bisa, atau kalau nggak curut masuk bisa gitu kan. Akhirnya nanti bagian kabel-kabel itu dimakan sama tikus dan curut gitu kan, karena banyak lubang-lubang yang dijadikan tempat masuk ke dalam mobil. Nih ya, mulai kropos, perbaikannya kalau udah banyak yang kropos gini kan berarti ganti sasis, sedangkan Avanza itu sasisnya monokok, jadi ganti bodi. Nah, kalau ganti bodi itu biayanya kira-kira berapa ya, hitung sendiri. Kalau harga mobilnya 90 juta tambah sekitar 60 juta buat ganti bodi kan jatuhnya 150 juta ya gitu. Dapat mobil yang lebih mudah, mobil yang lebih bagus. Ini sama beliaunya yang punya mobil ditambahin styrofoam karena ini tempat lubang masuknya tikus katanya gitu, dimakan tikus kabel-kabel di dalam ya. Ini kan masuk gitu ya, ini masuk ke dalam gitu tikusnya, jadi ditutup sama busa seperti ini biar tikusnya nggak masuk. Kreatif. Nah ini seperti ini, masih kreatif banget nih, lubang-lubangnya yang memungkinkan tikus masuk itu ditutup.
Oke, jadi kita sudah melihat tadi video baik yang mobil yang Avanza servis ke tempat saya, kemudian saya cek bagian kolongnya itu seperti itu. Beliau itu beli, kemudian ya biasalah dari rekan ataupun saudara gitu ya, teman-teman semua. Itu sudah bongkar mesin kan, kemarin mobilnya di saya juga. Terus masih banyak PR-PR yang menyertai, contoh kropos segala macamnya itu seperti itu. Terus yang warna putih Veloz itu juga sama, itu kita kemarin berburu perjalanan dari rumah sampai ke tempatnya itu kurang lebih saya menempuh perjalanan PP itu 4 jam. Jadi sekitar kurang lebih 120 kiloan saya harus PP melakukan perjalanan itu pulang pergi. Nyatanya bagian kolong itu wah parah banget, walaupun kilometer itu katanya 29 ribuan ya, 30 ribuan gitulah ya, tapi secara kondisi body ya is oke lah, beberapa cat-cat itu ya normal aja, tidak ada bekas nabrak memang, tapi kenapa di bagian plat nomor nomor rangka segala macam tuh daerah situ semuanya itu pakai dempul. Terus berikutnya lagi bagian kolong juga semuanya habis karena dengan karat. Terus pedal gasnya juga itu banyak banget karatnya. Jadi salah satu manfaat kita melakukan pengolongan, jadi ngolong itu sesuatu yang menurut saya itu ketika kita mau ngambil mobil bekas itu sesuatu kewajiban. Kenapa saya bilang begitu? Ya itu salah satunya untuk mengecek bagian sasis, bagian dek bagian bawah, kemudian juga ada kebocoran oli. Itu semua akan terlihat ketika kita melakukan pengolongan. Jadi makanya salah satu hal yang sangat penting ketika kita mencari mobil bekas, salah satunya adalah mengolong. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bisa bermanfaat dan tak henti-hentinya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di vlog selanjutnya.